Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Mungkin sebagian dari kalian akan kaget dengan konten saya ini. Anda ini mungkin menghalu, ya, halu atau main menuduh atau cuma eh, berkhayal bahwa kita ini sebagian dari kita itu tertipu oleh akidah Syiah Abbasiyah atau terkontaminasi dengan tasyayyu'. Saya jawab tidak, ya. Saya berkata ini atas dasar ilmiah setelah penelitian saya selama bertahun-tahun dan setelah saya berdiskusi dengan beberapa masyayikh, ya, dan beberapa para pemuda-pemuda yang mereka itu menjadi korban dari proyek tasyayyu' ini, yaitu para pemuda di Suriah, di Irak, di Yaman, dan negara lain seperti Lebanon. Pembahasan kali ini adalah saya ingin membuktikan bahwa apa yang saya katakan di konten saya sebelumnya itu berdasarkan fakta dan hasil penelitian. Di sini ada kitab namanya Atharul Ahadits An-Nabawiyah Al-Waridah fi Al-Khulafa Wad-Daulah Al-Umawiyah fil kitabah at-tarikhiyah. Maksud ini adalah efek-efek para hadis-hadis dari hadis-hadis Nabawi yang diambil di zaman Daulah Khulafa Bani Umayyah dan dalam penulisan sejarah. Jadi dirasah tarikhiyah hadithiyah tahliliyah muqaranah. Karya Dr. Ibrahim Yusuf Al-Aqsam, ya, Al-Aqsam. Jadi ini adalah semacam risalah, ya, magister, ya. Ini risalah jami'iyah. Jadi kayak semacam skripsi gitu. Ini beliau membahas tentang efek-efek riwayat-riwayat hadis itu yang tidak difilter, lalu menyusup ke dalam buku sejarah untuk menjelekkan Daulah Bani Umayyah. Nah, mari kita lihat di halaman 100, ya. Di sini dijelaskan wa yu'akkidu sihha ma dhahaba ilaihi al-Mas'udi. Jadi ada sejarawan itu namanya Al-Mas'udi. Berkata annal Khalifah Al-Abbasi, bahwa Khalifah Al-Abbasi yaitu Al-Mu'tasim Ar-Rasyid. Al-Mu'tasim bin Ar-Rasyid itu adalah putranya Harun Ar-Rasyid, meninggal tahun 227 Hijriah. Kana yarwi hadisan an ajdadihi al-Abbasiyin. Jadi Al-Mu'tasim ini meriwayatkan hadis dari para tetua-tetua Bani Abbas, ya, Abbasi al-Hashimi, keturunan pamannya Nabi. Fihi annal Umayyin, bahwa Bani Umayyah itu, kelompok kabilah Bani Umayyah itu, mereka lah asyajarah al-mal'unah fil Quran, bahwa mereka adalah pohon terlaknat yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini menjelaskan bahwa apa? Bahwa Bani Abbas itu begitu dengkinya kepada Bani Umayyah, ya. Mereka meriwayatkan dari kakek-kakeknya tafsiran ini. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi juga, ya, bahwa Al-Mu'tasim lah yang meriwayatkan hadis tafsir bahwa asyajarah al-mal'unah itu adalah Bani Umayyah. Ya, bahkan hadis ini enggak jelas, ya, pertanggungan jawabannya enggak jelas, ya, karena terkontaminasi dengan kepentingan politik. Jadi Bani Abbas itu sengaja membiarkan Syiah berkembang di zaman mereka. Apa? Untuk mengcounter Bani Umayyah, plus mereka tidak ingin
Islam yang murni yang sunni itu berdiri. Karena Islam sunni yang murni itu mereka memuji semua sahabat tanpa hulu. Banil Abbas itu mengembalikan sistem hulu, ya. Jadi mereka meniru cara beragama kaum Batiniyah. Jadi kaum Batiniyah itu mereka mendewakan manusia. Jadi mereka merubah manusia itu menjadikan dewa. Dan ada sekte dulu di zaman kerajaan Sasania, Persia, itu mereka menganggap bahwa para raja-raja keturunan Sasan, ya, seperti Kisra dan lainnya adalah titisan dewa matahari, dewa Mithra. Ya, sehingga kalau mereka bertemu dengan raja mereka, mereka sujud. Ya, mereka sujud. Dan ketika Kisra dibunuh, mereka punya dendam ke bangsa Arab, terutama Bani Umayyah. Ya, karena Batiniyah tidak bisa berkuasa di zaman Bani Umayyah. Mereka diperangi. Segala bentuk kebid'ahan dalam akidah itu mereka perangi. Tukang sihir mereka perangi. Para dajjal-dajjal itu diperangi semua. Ya. Namun di zaman Daulah Abbasiyah mereka subur dan semakin subur. Ya, jadi mengapa di zaman Daulah Abbasiyah ahlul bid'ah itu banyak sekali bermunculan. Ya. Dan rata-rata mereka yang muncul itu mengaku keturunan Nabi. Seperti Qaramitoh, Fatimiyah. Ya. Ini berdasarkan data fakta sejarah. Jadi awal mula kita menghapus sistem atau menekan supaya dakwah Syiah itu tidak menyebar adalah membersihkan internal diri kita sendiri dulu, ya. Memfilter diri kita sendiri, mana ajaran Islam yang benar-benar murni kita saring, sudah. Ini yang benar. Nah, jadi kalau ada Syiah yang membuat hujjah menggunakan hadis-hadis kita, menggunakan dalil Al-Quran kita bilang ini dhaif, ini maudhu, ini tafsirnya salah, ini tidak sesuai, ini gini, selesai. Nah, selesai. Sebenarnya gampang, basmi Syiah itu gampang. Ya. Tapi memurnikan orang Sunni, membersihkan orang Sunni yang otaknya terkontaminasi oleh tasyayyu itu tidaklah mudah. Ya. Karena kalau saya melakukan ini, saya akan dituduh dengan tuduhan yang sudah ketinggalan zaman, ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, ya. Kalau ingin video terbaru, subscribe, ya. Mungkin kalian ada pertanyaan lain, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan terus membuat penyadaran kepada Ahlus Sunnah, ya. Bahkan Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah yang mereka itu masih awam, saya menganggap mereka sebagai Sunni. Saya tidak menganggap mereka sebagai Asy'ari, karena mereka sendiri bingung, nggak paham akidah Asy'ari itu sing bener itu yang mana, ya. Jadi saya menganggap mereka sebagai Sunni. Adapun orang yang bilang saya Asy'ari, ya, dan mereka paham ilmu-ilmu akidah mereka, itu saya tidak peduli dengan mereka. Ya. Saya peduli sama orang yang awam yang mau belajar mana yang benar. Ya. Sekian, semoga bermanfaat.